بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Pertemuan kali ini kita membahas kitab Syarah Umdatul Ahkam. Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Rahman bin Salih Al-Bassam. Itu adalah yang mensyarahnya. Kalau kitab asli yaitu Umdatul Ahkamnya ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita kemarin sampaikan, kitab ini kalau di tangan kita ada dua ulama yang mensyarahnya. Yang pertama adalah yang sudah kita bacakan, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam. Yang kedua, kitab ini juga disyarah oleh Al-Imam Ibnu Daqiq. Kita masuk kepada bab yang pertama. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, pensyarah atau penulis mengambil beberapa hadis yang dia ambil hanya dari hadis Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang hadis itu berbicara tentang fikih, berbicara tentang permasalahan-permasalahan fikih. Yang kita tahu, permasalahan fikih ini adalah permasalahan keseharian kita. Bahkan ada di antara permasalahan fikih ini sampai kepada fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah
mengetahuinya. Seperti apa misalnya taharah. Bab taharah ini fardu ain. Bab wudu, bagaimana cara berwudu, ini fardu ain. Bab shalah, permasalahan seputar salat. Dan insyaallah akan kita bahas di dalam hadis ini, di dalam kitab ini. Yang lebih Masya Allahnya, penulis membahas kitab ini sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam fikih-fikih para ulama. Seperti bab yang pertama adalah bab taharah. Kalau kita buka kitab fikih-fikih para ulama, yang pertama kali mereka bahas adalah kitab taharah. Kitab taharah. Namun kitab yang kita bahas adalah lebih kepada hadisnya. Lebih kepada hadisnya. Tidak terlalu terperinci detail, karena itu akan membuat lebih tebal. Ini saja 2 jilid di dalamnya. 2 jilid ini. 1 sampai 2 jilid. Dan ini penjelasan dijelaskan oleh Syekh Al-Lubassam. Nanti juga tidak terlalu detail menghabiskan semua permasalahan, kecuali itu adalah bab fikih. Kecuali adalah bab fikih. Kitab fikih memang harus dibahas sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Baik. Di dalam bab taharah, al-hadisul awal, hadis yang pertama, dan hadis ini sudah kita bahas di dalam kitab pembahasan Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Muhajirin, yaitu hadis berbicara tentang niat. Kalau hadis berbicara tentang niat, apa yang terpikir di dalam benak kita? Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Jadi hadis ini dari riwayat yang membawanya adalah dari sahabat Nabi Umar ibn Khattab. Dan Umar ibn Khattab ini memiliki nama lain, kunyahnya Abu Hafsin. Apa arti Hafsin? Hafs itu artinya al-asad, singa. Jadi bapaknya singa. Kenapa Umar ibn Khattab itu diberi laqab Abu Hafsin? Hafsin tadi apa artinya? Singa. Kenapa Umar bin Khattab itu diberikan laqab Abu Hafsin? Bapaknya singa. Bisyuja'atihi wa quwwatihi, karena keberanian dan kuatnya.
Singa berani atau tidak? Ada singa pengecut. Hah? Bahkan ada sahabat Nabi Asadullah, singanya Allah. Siapa itu? Hamzah, singa Allah. Enggak ada pengecut singa. Singa itu berjenggot atau tidak? Makanya ada orang terkadang ada mengejek pakai jenggot itu seperti apa? Kambing. Lewat orang berjenggot, katanya. Kita katakan singa itu pakai jenggot. Siapa yang memegang hutan itu? Bahkan para ulama mengatakan semakin seseorang itu berjenggot semakin memiliki wibawa. Semakin memiliki wibawa. Baik, jadi kenapa Umar bin Khattab itu disebut Abu Hafs bisyuja'atihi wa quwwatihi, karena keberanian dan kuatnya Umar. Dahulu ikhwan, dahulu orang mengambil nama-nama dari hewan, terlebih hewan itu memiliki ketangguhan. Banyak orang para orang-orang dahulu mengambil gelar seperti itu, laqab seperti itu. Karena hewan yang mereka ketahui sifat dari hewan itu. Bagaimana sifat hewan itu? Baik. Kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar bin Khattab, Abu Hafsin, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Innama tufidul hasar. Innama, kalimat innama tufidul hasar, memberikan fungsi pembatas. Innama itu artinya ada di sana pembatas, ada di sana terbatas, sehingga artinya hanyalah. Kalimat hanyalah itu menunjukkan ada terbatas, ada kotanya. Berarti tidak semua, tidak semua.
yang tertentu bilangannya, yang tertentu disebutkan di dalamnya. Innama al-a'mal binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu dianggap binniyat karena niat. Artinya banyak amalan-amalan dikerjakan, tidak semua dikatakan amalan. Hanya amalan yang di dalam amalan itu ada niat, itulah dianggap amal. Kalau ada amalan itu yang tidak ada niat di dalamnya, maka tidak dianggap sebagai amal. Faham ini? Hah? Jadi innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dianggap disebabkan karena ada niat. Jadi kalau ada amalan yang tidak ada di dalamnya niat, maka itu tidak dianggap sebagai amal. Kalau tidak dianggap sebagai amal, diberi pahala atau tidak? Hah? Tidak. Tidak diberikan jalan. Bahkan sampai kepada puncaknya tidak sah. Tidak sah. Menunjukkan harusnya setiap amal harus ada di dalamnya niat. Setiap amal harus ada di dalamnya niat. Dan pasti dari hadis ini juga kita menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perbuatan apapun yang kosong sebelumnya dengan niat. Pasti seseorang ingin melakukan sesuatu perbuatan, pasti diiringi atau bahkan sebelumnya ada niat. Ada nggak orang tiba-tiba sholat tanpa niat? Ada nggak, Pak? Ada. Kalau lagi apa namanya? Ngawur atau apa? Yang mimpi tiba-tiba, yang lagi tidur tuh belum sadar, dia apa namanya? Nah, nggak sadar dia. Dibangunkan, Pak, kenapa? Iya. Dia pun heran. Kalau orang yang normal, orang yang sadar, mungkinkah dia sholat tanpa sebelumnya niat? Gak mungkin. Jangankan sholat, makan pun di dalamnya ada niat. Gak ada orang tiba-tiba langsung makan. Dia makan itu saja sebelumnya sudah ada niat. Jadi dalam hadis ini bisa kita ambil dengan tegas bahwa tidak ada perbuatan kecuali pasti sebelumnya sudah ada dipasang niat. Permasalahan kecil saja, apalagi permasalahan besar. Bapak tadi ke sini, ada nggak niat? Ada. Gak mungkin. Ustaz, saya kok di sini saya?
Saya kok di masjid ini Ustaz ya? Nah, itu kemasukan namanya. Tiba-tiba sadar dia, loh, kok rame orang Ustaz ya? Kok saya di sini Ustaz ya? Tadi saya di hutan Ustaz katanya. Tadi saya di rumah Ustaz. Kok tiba-tiba? Enggak mungkin. Makanya kata para ulama, Syekh Al-Alubassam mengatakan an-niyah lughah al-qasdu. Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Apa arti al-qasdu? Maksud. Apa maksud Bapak datang ke sini? Datang dari seseorang ke rumah kita. Boleh nggak kita bertanya niat dia? Maksud dia? Boleh. Apa Pak maksudnya Pak? Apa niatnya, tujuannya? Ya mungkin dia datang, seseorang itu datang ke rumah kita tanpa sebelumnya niat. Ya mungkin. Mustahil. Kalau orang yang normal nggak akan mungkin. Qala al-Baydawi, Al-Imam Al-Baydawi mengatakan an-niyatu ibarah an imbi'atsil qalb. Niat itu adalah ibarah ungkapan an imbi'atsil qalb, yang muncul dari hati, yang timbul dari hati. Yang timbul dari hati, yang muncul dari hati. Agak ditutup Syekh. Itu niat. Makanya pantas dikatakan oleh para ulama, an-niyatu, niat itu adalah mahalluha fil qalb. Tempatnya di mana? Di hati. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lafaz, bukan di lisan. Alangkah sulitnya kita kalau setiap perbuatan yang kita lakukan harus diucapkan dengan lisan. Sulit. Sulit. Maka cukup dengan niat di dalam hati. Cukup niat di dalam hati. Kita mau ke masjid, sholat berjamaah. Niat dari rumah, sholat berjamaah. Sudah. Karena kita keluar dari rumah, memang niat kita tujuannya untuk sholat berjamaah. Sudah cukup. Begitu kita sampai ke masjid, nampak orang berjamaah, langsung Allahu Akbar, selesai. Pak Bapak nggak pakai niat? Niat udah ada dalam hati. Bahkan dipasang itu di rumah dipasangnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan melafazkan niat itu memperkuat, bukan sebuah harus mutlak, tidak. Memperkokoh, memperkuat di dalam hati. Kalau itu kita menerima. Pak. Melafazkan niat itu memperkuat yang ada di dalam hati. Itu memang iya betul. Kita menerima. Bukan mutlak. Sehingga niat di dalam hati tidak dianggap. Faham maksudnya, Pak? Bahkan
Kalau terjadi perbedaan antara di dalam hati dengan lisan, mana yang dihukumi? Hah? Di hati. Seorang suami mengatakan, "Dek, pulang ke rumah. Dek, pulang ke rumahmu sekarang." Hah, ada apa? Apa tujuannya? Gak bisa kita katakan, "Ustaz, ana sudah ditolak suami saya." Gak bisa kita katakan. Sampai kita tanya apa di dalam hatinya, niat dan tujuannya memulangkan istrinya ke rumah orang tua istrinya. Apa tujuannya? Tapi kalau langsung mengatakan, "Adik, saya tolak," niat tidak niat tetap dianggap tolak. Jelas. Bercanda Ustaz, walaupun bercanda, jatuh satu tolak. Makanya di dalam Islam, canda di dalam tolak istri atau nikahkan tak boleh bercanda. Tak boleh bercanda. Misalnya kita nih seorang orang tua bapak, ada anak gadis kita bercandai sama seorang pemuda, kebetulan memang ada 3, ada pula saksinya 2 orang di situ. Bercanda-canda itu. Saya nikahkan anak saya si fulan binti si fulan kepada Nanda. Dijawab oleh apa anak pemuda? Saya terima. Disahkan oleh 2 saksi, nikah sah. Gak boleh bercanda. Sedangkan anaknya tak tahu menahu. Tiba-tiba ada pemuda datang ke rumah. "Assalamualaikum, istri kemana?" Lah, tiba-tiba istri. Kenapa? Karena sudah akad nikah di masjid tadi. Katanya bapaknya, "Itu kan cuma canda." Gak boleh bercanda di dalam Islam seperti itu. Tolak juga gitu gak boleh. Bercanda tidak boleh, tolak. Cerai. Ancam tak boleh. Kalau adik keluar dari pintu tuh cerai adik, nggak boleh. Begitu keluar dari pintu cerai satu. Dan tidak akan mungkin dia melakukan itu. Makanya bisa saja ucapan cerai tidak sah kalau dia betul-betul tidak sadar. Mabuk berat. Habis 20 berapa? 20 apa nah? Hah? Satu kerat. Paham Bapak ya? Habis misalnya pulang ke rumah, ribut tak tahu, cerai adik, saya ceraikan adik. Begitu sadar, pagi, mana istriku ya? Dek, dipanggil istri. Ditengok lemari udah habis semua pakaian istrinya. Kenapa begini? Datang dia ke rumahnya. "Loh adik, kenapa di sini? Tadi malam abang ceraikan." Pulanglah ke rumah kan. Betul-betul nggak sadar, tak sah cerainya. Betul-betul nggak sadar. Jadi kalau ada terjadi antara perbedaan lisan dengan hati di dalam Islam, yang dinilai itu apa? Hati. Lebih dominan hati. Lebih dihukumi hati. Lebih dihukumi hati. Dan itulah niat. Itulah niat. Makanya lebih dominan niat itu adalah di dalam hati. Makanya kata para ulama, di antaranya Imam Ahmad, niat itu adalah mahalluha fil qalb. Tempatnya di hati. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Amalan hati, bukan amalan lisan. Makanya ada nggak hubungan dengan bab toharoh? Ada nggak hubungannya? Toharoh itu apa artinya?
Taharah disebutkan di dalam kitab Tashniful Asma, syarah Mukhtasar Abi Syuja'. Ini Abu Syuja' ini Syafi'iyah, fikihnya Syafi'iyah. Taharah itu hiya an-naqa'u minad danas wan najas. Taharah itu artinya membersihkan dari najis, membersihkan dari najis, kotoran. Kullu najasin wasikh, setiap najis pasti kotor. Wa kullul awsakh laisa najis, laisa binajasin, dan tidaklah setiap yang kotor itu dihukumi najis. Jadi yang najis itu pasti kotor, namun setiap kotor belum tentu najis. Dan untuk menentukan sesuatu itu najis juga harus berdasarkan dalil. Nah, ini panjang ya. Itu nanti. Jadi taharah adalah membersihkan. Bab taharah artinya membersihkan, termasuk membersihkan di dalam hati kita ini, kita bersihkan. Di antaranya membersihkan niat. Apa niat kita dalam melakukan amal? Makanya niat itu faidahnya itu ada dua. Pembahasan niat itu ada dua. Yang pertama, al-ikhlasu fil amali lillahi wahdah. Yang pertama, kalau berbicara tentang niat, itu artinya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Pembicaraan fungsi pembicaraan niat itu ada dua. Yang pertama berbicara tentang niat karena Allah, ikhlas. Yang kedua tamyizul ibadat, membedakan ibadah-ibadah lainnya. Jadi niat itu juga fungsinya adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah lain. Contoh, solat sunnah qabliyah subuh dengan solat sunnah qabliyah subuh dengan solat subuh, di mana perbedaannya? Di niat. Bedanya di mana? Niat. Mandi janabah dengan mandi biasa, di mana bedanya? Niat. Kalau kita mandi junub tapi tidak ada niat, maka tidak sah. Tidak sah. Tidak sah mandi kita, lalu kita dibawakan solat, sah solat kita? Enggak sah solat kita. Jadi di situ membedakan antara mandi biasa hanya untuk mendinginkan badan dengan niat mandi karena janabah, karena junub tadi. Maka di mana perbedaannya? Niat. Makanya di antara fungsi niat, yang pertama tadi adalah ikhlas, yang kedua adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah lain. Udah Isya? Hah? Belum. Jadi yang di dalam niat, di dalam hadis ini
yang hubungannya dengan bab toharoh adalah membersihkan hati dari niat selain dari ikhlas karena Allah. Faham maksudnya? Makanya innamal a'malu binniyat. Amalan yang dianggap itu adalah jika niatnya karena Allah. Kalau ada orang yang melakukan amal bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, maka amalannya tidak dianggap. Sedekahnya bukan karena Allah, salatnya bukan karena Allah, baca Qur'annya bukan karena Allah, zikirnya bukan karena Allah, atau berbuat baiknya semua kebaikannya bukan karena Allah, maka dianggap tidak ada amalannya. Kalau dianggap tidak ada amalannya, berarti mendapatkan pahala atau tidak? Tidak mendapatkan pahala. Tak ada pahala puasanya, tak ada pahala hajinya, tak ada pahala solatnya, tidak ada pahala baca Qur'annya. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan karena berniat bukan karena kepada Allah. Tapi apa? Dia berniat selain kepada Allah, selain karena Allah. Faham ini, ikhwan? Hah? Faham itu enggak? Baik. Di antara contohnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya akan diberikan pahala. Dianggap hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ikhlas dia hijrah itu. Namun ada orang yang hijrah itu bukan karena Allah, maka hijrahnya tidak dianggap. Dan pembahasan hijrah ini macam-macam ya. Hijrah dari satu makan, satu tempat ke tempat yang lain, itu juga disebut hijrah. Hijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, itu juga disebut dengan hijrah. Maka tidak salah kalau dia mengatakan, Ustaz, ana hijrah Ustaz. Dia dulu bandit, dia mafia, dia kalau hijrah dia kepada kebaikan, menjadi orang baik, menjadi orang saleh, maka itu dia mengatakan, Ustaz, ana sudah hijrah. Maka itu tidak masalah. Berarti dia hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Dan itu juga dianggap sebagai hijrah. Namun yang lebih ditekankan adalah harus karena Allah. Harus karena Allah. Dan ingat, niat kita itu akan diuji oleh Allah. Tidak langsung Allah terima, ya Allah kami beriman kepadamu. Tidak langsung Allah terima, sampai Allah uji imannya. Mana yang jujur hijrahnya. Sama halnya dengan orang yang ikut kajian. Dulu waktu di sana, Anda gak sebutkan namanya, nama tempat. Anda jelas tahu orang itu. Sebelum nikah, wallahi aktifnya luar biasa. Begitu dapat akhwat pengajian, tak nampak lagi batang hidungnya. Udah dapatnya tujuannya. Nikahlah dengan akhwat tersebut, akhwat yang datang ke pengajian, yang sering pengajian. Sehingga akhwat itu juga menilai ikhwan ini sering ke pengajian, sering duduk di majelis ilmu. Begitu nikah, tak nampak lagi. Lillah ikhwani, lillah.
apa yang dia tujukan, dia niatkan, dia kecewa. Jadilah mantan. Mantan apa? Mantan salafi. Udah azan ya? Baik. Kenapa dia mantan? Karena kecewa mungkin, bukan karena Allah. Na'udzubillah. Baik, insyaallah pada Isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ma yu'khadhu minal hadith. Kita bacakan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis yang innamal a'malu binniyat. Dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam. Beliau mengatakan inna madaral a'mal 'ala an-niyyat. Sungguhnya amalan itu dihitung dengan niatnya, dinilai dengan niatnya. Berkualitas, semakin berkualitas semakin kuat niatnya karena Allah. Bahkan beliau mengatakan sihhatan wa fasadan wa kamalan wa nuqsan wa ta'atan wa ma'siyatan. Bisa saja niat itu mempengaruhi amal yang dia lakukan, baik kesahihannya, kebenarannya, diterimanya atau tidak diterimanya, wa fasadan, rusaknya amalan tersebut. Itu dipengaruhi karena niat. Wa kamalan wa nuqsan, demikian juga sempurna dan kurangnya amalan yang dia lakukan, kualitasnya itu juga pengaruh dari niat. Wa ta'atan wa ma'siyatan, bahkan bisa saja amalan itu bisa menjadi amalan taat dan bisa menjadi amalan maksiat. Itu pengaruh karena niat. Makanya hibati fillah, kita benar-benar meniatkan setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah. Benar-benar kita niatkan karena Allah. Sering kita sampaikan, duduknya kita majelis ilmu, niatkan karena Allah. Bahkan ikhwani, ilmu yang kita tuntut, yang kita duduk di majelis sekarang ini bukan ilmu dunia, bukan ilmu matematika, bukan ilmu biologi,
bukan ilmu bahasa Inggris, bahasa semut. Bukan itu yang kita tuntut. Yang kita tuntut adalah ilmu Allah, ilmu akhirat, ilmu agama. Antara dua. Kalau dia belajar duduk majelis ilmu karena Allah, selamat. Dan kalau tidak, secara otomatis pasti bukan karena Allah, maka dia celaka. Maka yang disebutkan dalam sebuah hadis ancaman yang luar biasa, disebutkan dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama, siapa yang tujuan dia belajar ilmu untuk menandingi para ulama, atau liyumariya bihi as-sufaha, untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau yasrif bihi wujuhan nas ilaih, atau tujuannya supaya manusia menghormatinya, manusia berpaling wajah mereka kepadanya, memperdulikannya, memuliakannya. Kalau ini tujuan dia belajar, adakhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka, ke dalam neraka. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam neraka padahal dia dalam belajar agama? Kenapa? Karena niat yang rusak. Bahkan disebutkan di dalam hadis Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Ibnu Majah, disebutkan lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, dia tidak mendapatkan, tidak mampu, tidak bisa mencium aroma syurga. Dijauhkan dari syurga, dimasukkan ke dalam neraka. Ancaman yang luar biasa. Anda teringat ya, berbicara tentang berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Ada yang sering kita dengar, ada disebutkan dalam sebuah hadis, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Dibaca doa ini ba'da subuh wal maghrib, setelah salat subuh dan setelah maghrib, 7 marrat, 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Maka dinyatakan oleh para ulama hadisnya lemah. Namun Syekh bin Baz mengatakan boleh kita mengamalkan berdoa seperti ini. Namun dipinta tidaklah di setiap subuh dan maghrib, bahkan di setiap kita sujud, setiap kita berdoa, setiap kita di mana waktu-waktu kita berdoa, kita berdoa. Syekh Utsaimin juga menyatakan
Bolehnya kita membaca doa seperti ini, tapi tidak ditain, tidak ditentukan waktunya. Karena waktu hadis yang mengatakan ba'da subuh dengan ba'da maghrib hadis yang lemah. Nah, yang benar kalimatnya adalah Allahumma ajirni minan nar, bukan ajurnya. Kalau kita orang banyak misalnya Allahumma ajirna minan nar, bukan ajurna. Ini yang benar, ini yang sahih. Allahumma ajirna minan nar. Jadi ya ahibati fillah, maka kita benar-benar memperbaiki niat kita, memperbagus niat kita, kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang pertama, bahwa amalan itu sangat memiliki pengaruh kepada niat itu sangat memiliki pengaruh kepada sebuah amalan yang kita lakukan. Bisa bahkan rusak, bisa juga tidak sah, bisa juga sempurna, bisa juga kurang sempurna, bisa juga itu bisa menjadi taat, dianggap menjadi ketaatan, sebuah ketaatan, dan bisa menjadi sebuah maksiat dikarenakan karena niat. Bahkan dia mengatakan niat itu merupakan syarat pokok di dalam sebuah amalan. Niat itu merupakan syarat asasi, syarat yang utama di dalam sebuah amalan. Akan tetapi walakin bila ghulu fi istihdariha, tapi jangan sampai berlebih-lebihan di dalam menghadirkan niat. Ada orang sholat mengangkat tangan, dia ingin menggabungkan antara mengangkat tangannya, lafaznya sampai ke dalam hatinya. Allah, astagfirullah. Turun lagi. Allah, astagfirullah. Entah berapa kali sudah. Pernah nggak nampak seperti itu? Hah? Pas pun ada imam, makmum untuk nunggu. Kalau sendiri tadi silakan 1 jam di situ, silakan. Allahu Akbar 1 jam. Ini berjamaah. Allah. Diulangi lagi. Nah, ini ghulu atau tidak? Ghulu. Maka berlebihan. Ya, berlebihan. Kemudian yang ketiga, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. An-niyah mahalluha fil qalb. Bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian juga termasuk di antara yang kita ambil dari hadis ini adalah benar-benar kita menjaga, memperdulikan hati kita, niat kita. Menjaga, memperdulikan hati kita, niat kita,
agar tidak bercampur dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian juga kita menghindar, menjauh dari riya, dari sum'ah, dari ujub, karena itu adalah perusak-perusak amal. Itu adalah perusak-perusak amal. Demikian juga li ajli dunia, dikarenakan karena dunia, itu adalah perusak-perusak amal. Kemudian juga penulis mengatakan annal hijrah min biladil syirki ila biladil islam min afdalil ibadat. Bahwa hijrah seseorang dari negeri kesyirikan kepada negeri tauhid, negeri Islam, min afdalil ibadat, bagian termasuk bagian seafdal ibadah. Ini bantahan kepada orang-orang yang malah bangga tinggal di negeri ahlu syirik, bangga tinggal di negeri mereka, apalagi mereka menikmati semua perbuatan-perbuatan, baik itu dosa dan maksiat dan juga kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka nikmati. Auzubillah, ini bahaya sekali. Maka termasuk bagian afdal ibadah adalah meninggalkan negeri kafir. Bahkan jangan ada, kalau bisa tidak ada terlintas di sana untuk wisata ke sana. Ada sebagian ulama membolehkan kalau tujuannya pertama adalah untuk dakwah. Tujuannya adalah untuk dakwah. Maka dibolehkan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk belajar ilmu yang tidak ada di negeri lain. Di situ, cuma di situ yang ada. Di negeri ini yang ada, negeri kufar. Tidak ada di negeri lain ilmu tersebut, cuma di situ yang ada. Maka sebagian ulama membolehkan. Namun habis setelah itu dia harus pindah dari sana dan dia harus menjaga agamanya di sana. Makanya penulis mengatakan termasuk hijrah dari negeri kesyirikan, negeri kufar kepada negeri tauhid, negeri Islam adalah bagian dari seafdal ibadah. Bahkan kalau mereka dalam keadaan sulit melakukan ibadah, sulit menziharkan, menampakkan agama mereka, sulit dikarenakan karena dilarang di negeri tersebut, Allah tidak memberikan uzur kepada mereka. Kalau mereka angkat uzur itu di hadapan Allah, maka Allah akan nanti menjawab, bukankah bumiku luas? Bukankah bumiku luas? Yang artinya bisa meninggalkan itu. Dan demi Allah, tidak ada orang meninggalkan tersebut kecuali ingin mempertahankan agamanya. Ingat kisahnya waktu kecil Syekh Albania. Orang tuanya pindah membawa termasuk Syekh Albani untuk menyelamatkan agama.
Baik. Ini saja. Insyaallah pada pertemuan akan datang di pekan ke kita pekan genap apa, Pak? Abdul Hakam ganjil tafsir. Jadi pekan genap kita kitab Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian setiap pekan ganjil kita tafsir. Insyaallah akan kita bahas kembali di pekan nanti genapnya, melanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua berbicara tentang larangan bahkan tidak diterimanya salat orang yang berhadas, baik itu hadas kecil, orang yang berhadas kecil hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Jadi Allah tidak menerima salatnya orang yang tidak memiliki wudu. Nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan kapan Allah takdirkan kita bertemu. Baik, ikhwani, sebelum kita tutup ada kira-kira pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga enggak? Labas. Sudah sunnah beliau. Sudah cadar. Afwan. Baik. Ada yang ketiga lagi?
Naam, ikhwani wal akhwati fid din. Untuk membahas tentang kaifiyah salat, bukan satu orang yang meminta. Bahkan sebenarnya ikhwan-ikhwan kita yang di Kandis juga minta untuk membahas khusus tentang sifat salat Nabi. Karena terkadang masih ada yang keliru. Apalagi pembahasan amalan salat adalah satu amalan yang lebih dahulu dihisab. Kalau bagus salatnya, maka bagus semuanya. Amalan-amalan salat sunnah untuk menutupi kekurangan salat wajib, menunjukkan salat wajib yang paling utama lebih kita perhatikan. Jangan sampai setiap pergerakan kita di luar dari hadis. Karena perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Perintah Nabi, mengikuti salatnya Nabi. Maksud dari sebagaimana kalian melihatku salat, hadis. Sebagaimana tertera di dalam hadis-hadis, menunjukkan bukan hanya para sahabat yang langsung melihat salat Nabi, bukan hanya para sahabat, menunjukkan sudah adanya hadis-hadis yang menjelaskan kaifiyah salat Nabi, cara salatnya Nabi. Namun memang itu harus kita berilmu di dalamnya. Ini kembali kepada para ikhwan. Kalau seandainya kita ingin membahas permasalahan itu, bisa saja itu di pekan yang kelima. Setiap pekan kelima di masjid, ya di mana? Apakah itu Masjid Muhajirin atau di masjid ini? Pas kebetulan kalau setiap pekan kelima. Ya Pak ya. Nanti bisa dibicarakan kembali, biar kita membahas sifat salat Nabi itu. Banyak kitabnya, bukan hanya dikarang oleh Syekh Albani. Banyak kitabnya yang dikarang oleh para ulama, sehingga kita akan gabungkan dari sisi pendapat-pendapat para ulama-ulama kita. Ini yang pertama. Kalau bisa bukan diklat ya, karena pekan kelima itu bisa saja setiap jatuh kedua kali, 2 bulan atau 3 bulan ya. Gak bisa tuntas, terlalu buru-buru. Bagus kita ambil bisa. Nanti kita komunikasikan, kita musyawarahkan kembali permasalahan itu. Ya, sebenarnya udah banyak yang minta. Bahkan ikhwan-ikhwan kita di Kandis juga minta untuk membahas itu, tapi kan di situ cuma 10 menit. Jadwalan di situ ada salat subuh, hari Rabu ba'da subuh, hari Kamis juga ba'da subuh, 10 menit saja. Bagaimana membahas salat? Sifat salat Nabi enggak cukup.
Tapi kalau misalnya kita bahas di sini ini, insya Allah bisa. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah jemaah, memang banyak rintihan-rintihan sebenarnya. Baik yang seperti Bapak menyampaikan kepada kami pribadi, bahkan ada yang langsung orangnya sendiri yang menyampaikan kepada kami. Itu sering kita sampaikan, memang kita memang harusnya ada solusi memberikan umat Islam. Ada solusi yang kita buat sebagai ada hal yang kita buat sebagai solusi untuk mereka, seperti para anak-anak yatim. Anak-anak yatim, ada nggak solusi yang kita buat? Ini memang butuh biaya besar, butuh kekompakan, butuh bersatu. Demikian juga seperti orang-orang anak mampu yang tidak mampu, apalagi suaminya meninggal dunia, anaknya tadi perempuan semua, masya Allah. Ini butuh, subhanallah. Ada solusi hendaknya. Bisa saja kita buat sebuah lembaga, di situ anak yatim, di situ orang duafa. Benar-benar kita mencari yang benar-benar duafa, yang benar-benar ingin sekolah, ingin. Ada juga salah seorang asatidzah ketika di TV ditanya masalah itu. Ingin mensekolahkan ustaz di pondok-pondok yang sesuai dengan ini pemahaman kita, tapi mahal. Akhirnya kami memasukkan kepada sekolah ya di luar dari itu ustaz. Bahkan yang penanya itu menangis ketika nelpon ustaz tersebut. Ustaz itu gak bisa jawab. Maka dia mengatakan, ini rintihan anak Nusantara. Rintihan Nusantara. Bahkan ikhwan, anak kenal sekali salah seorang ustaz yang dahulu kami ngisi di salah satu masjid. Anak juga mengisi di situ, beliau juga mengisi tersebut. Beliau meninggal dunia. Ustaz tersebut rahimahullah meninggal dunia. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Menjelang anak memang sudah tidak apa lagi di situ, tidak ngisi lagi karena sudah pindah ke Riau ini. Akhir-akhir kemarin anak tanya, ikhwan, bagaimana dengan keluarga Ustadz Fulan? Mereka mengatakan, Ustadz, tidak ada yang peduli lagi. Bahkan mereka meninggalkan apa yang mereka pelajari Ustadz suaminya. Mereka tinggalkan istri dan anak-anak yang mereka tinggalkan salaf sunnah. Kenapa? Karena tidak ada peduli. Tidak ada yang memperhatikan mereka, tapi orang lain memperhatikan mereka. Akhirnya mereka meninggalkan apa yang diajarkan oleh suaminya selama ini. Makanya wallahi jemaah, terkadang harus memang ada solusi kita berikan kepada orang-orang seperti itu. Kemudian berkaitan tentang yang walid tadi, itu dealkan saja, clearkan saja dibeli atau tidak. Ya kalau disewa, apanya yang mau disewa? Bangunannya atau masih milik yang punya, tapi ada karyawan yang atau kita yang mengolahnya sehingga bagi hasil. Banyak sebenarnya yang menjadi jalan keluar. Bisa dibeli sehingga kita miliki, kan dia menjual, berarti terjadi jual beli. Bisa juga, dan ini dibolehkan, bisa juga atas kesepakatan ini bagaimana, hasilnya bagaimana, sehingga bagi hasil.
Pemodalannya bagaimana? Banyak sebenarnya cara supaya tidak gharar. Banyak jalan supaya tidak gharar. Di antaranya tadi seperti yang tadi, bisa bagi hasil. Kalau kita modal masuk di sana, dia sudah ada pemodalan di sana, berbicara tentang hasil. Ya tentu kalau dia bagi hasil, dia harus risiko dua, menanggung dua orang. Jangan hanya kita saja yang menanggung, dia tidak. Atau dia menanggung, kita tidak. Bisa saja sebagai apa namanya, menyewa bangunan, tidak ada hubungannya dengan pendapatan walid tadi, apanya, iurnya atau sebagainya, tidak ada hubungannya. Tapi kita hanya menyewa bangunan dan saja. Itu luas pembicaraannya, dan insyaallah banyak yang bisa menjadi halal di sana, menghilangkan yang gharar tadi. Ada lagi kawan? Habis? Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.